selamat siang. Sudah makan? Mau makan siang dulu ya. Sambil makan siang, aku pengen ngobrol-ngobrol deh sesuatu hal yang menarik yang dari kemarin itu agak-agak mengusik pikiranku. Jadi kebetulan kemarin itu ngobrol-ngobrol dengan seorang teman tentang situasi terkini lah ya, situasi yang banyak sekali apalagi akibat corona ini, covid ini. Banyak orang menderita, kayaknya semua orang menderita, kayaknya nggak ada yang happy ya. Gara-gara corona ini nggak ada yang happy lah pokoknya. Kita hanya berusaha mengambil hikmah aja, mengambil hal-hal positif dari covid ini gitu. Kalau jujur aja pasti semua orang juga nggak suka gitu. Nah jadi ngobrol-ngobrol lah soal tekanan hidup, beban hidup, persoalan ekonomi yang dulunya udah susah, udah terseok-seok, makin parah, makin berat sejak corona ini kan gitu. Nah lalu pembahasan kita jadi agak serius, itu ke persoalan nasib, takdir, kodrat dan macam-macam lah ya gitu. Nah ini kan sering ya kita dengar itu kayak namanya kodrat atau takdir. Itu sering kali kita dengar orang menyebutkan misalnya emang udah takdirnya begitu gitu, atau udah kodratnya begitu gitu. Nah kita akhirnya sampai serius, ini saya sama teman saya sampai serius, lalu kita googling dong ya KBBI. Itu jadi memang takdir dan kodrat itu di KBBI itu adalah ketentuan Tuhan. Jadi dua-duanya definisinya mengandung kata ketentuan Tuhan. Jadi sesuatu atau disebut kayak hukum alam gitu. Jadi sesuatu yang sudah digariskan atau ditetapkan Tuhan gitu. Kodrat adalah ketentuan Tuhan atau hukum alam, sedangkan takdir adalah ketetapan atau ketentuan Tuhan gitu. Jadi boleh disimpulkan bahwa kodrat dan takdir dari segi definisi dasarnya adalah sama-sama ketentuan Tuhan. Nah karena mengandung kata ketentuan Tuhan, berarti hal-hal yang tidak bisa dibantah atau ditolak atau diubahkan gitu. Jadi misalnya seperti ya kayak kita lahir sudah berjenis kelamin perempuan ya kan, tandanya apa gitu kan, ya ada ya tentu jenis kelaminnya perempuan, kemudian dia ada rahim, nanti ada payudara yang bisa berkembang dan seterusnya gitu kan, hormonnya hormon perempuan gitu. Kalau sebagai laki-laki ya sesuai dengan laki-laki gitu. Nah itu adalah memang sudah bawaan, sudah pemberian, jadi sesuatu yang given gitu, diberikan oleh Tuhan gitu. Itu sebabnya kenapa misalnya saya pikir hampir semua agama misalnya menolak yang namanya misalnya orang, ini maaf ya, operasi kelamin gitu. Tuh dia awalnya sebetulnya dia dilahirkan sebagai laki-laki lalu dia rubah jadi perempuan atau dan sebaliknya. Itu dianggap seperti melawan takdir, ya kan, melawan kodrat, dan itu mungkin bagi dari sisi agama mungkin itu masuk kategori dosa. Saya nggak tahu lah, tapi saya nggak bahas itu gitu. Cuman kata-kata ini jadi sering kali dipakai untuk hal-hal yang menurut saya kurang tepat. Ya, misalnya orang tuh kalau hidupnya susah, dari lahir susah, kok iya susah terus gitu, lalu disebutkan itu takdir. Jadi setelah saya akhirnya baca-baca ya, nah memang ini perspektif memaknai takdir atau kodrat ini ada juga kan dari sudut agama. Ada definisi yang saya baca yang menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu sudah ada kodratnya. Jadi bahkan sebelum dia lahir katanya sudah ada kodratnya, bahwa dia akan begini, hidupnya akan seperti ini, dia akan meninggal usia sekian, meninggalnya dengan cara begini dan seterusnya. Aku tuh bener-bener nggak berani komen soal ini karena ini this is about the trust ya, belief gitu. Jadi ini karena berkaitan dengan keyakinan agama gitu.
Tapi jujur aja, kalau aku yang ditanya, lu percaya nggak sih kayak gitu? No. Kalau aku enggak. Aku enggak maksudnya, ya Tuhan itu menakdirkan kita lahir sebagai perempuan dan seterusnya. Tapi tidak seeksak itu, maksud saya tidak bahwa dia akan menderita, nanti akan begini. Nggak tahu deh. Aku nggak bisa jawab, tapi aku jujur aja kurang yakin akan hal itu gitu. Yang saya yakini adalah bahwa Tuhan menakdirkan kita misalnya menjadi laki-laki dan perempuan, ya kan, hidungnya seperti ini, kulitnya seperti ini. Lalu Tuhan memberikan kita hati dan pikiran untuk berpikir, untuk berusaha, untuk berbuat dan seterusnya. Nah, kitalah yang bertanggung jawab untuk menjalani hidup kita ini. Apakah nanti kita akan jadi miskin, kaya, sukses, menderita dan seterusnya. Itu menurut saya adalah hasil dari bagaimana kita menjalani hidup ini. Gitu. Jadi karena kalau saya yakini bahwa garis hidup manusia itu adalah sudah ditakdirkan Tuhan. Kasihan sekali dong. Alangkah tidak fairnya Tuhan bahwa ada manusia yang sejak lahir, ini katakanlah anak-anak yang lahir dari keluarga yang sangat berkekurangan, dari lahir dia sampai besar, sampai dia baik, nggak berbuat dosa, orang tuanya juga kalau disebutkan itu dosa orang tua, dosa nenek moyang, itu lebih parah lagi menurut saya. Kemudian anak ini lahir, dia tidak tahu apa-apa, dia dilahirkan tanpa dosa, tapi terus hidupnya susah, sampai besar, sampai meninggal hidupnya terus seperti itu, keturunannya juga ada kan yang kayak gitu. Apa iya Tuhan menakdirkan orang ini seperti ini? Lalu terus ada orang yang lahir di keluarga kaya, terus dia menikmati hidupnya dengan penuh hura-hura, bahkan berbuat katakanlah jolim, pokoknya memanfaatkan harta duniawi materi itu untuk kesenangannya gitu, dan sampai meninggal juga dia kaya raya dalam keadaan kaya raya. Nggak tahu deh, nggak berani komen gitu. Ya kalau dari segi religiusnya pasti orang bilang, iya tapi nanti di akhirat dia akan masuk surga, yang ini akan masuk neraka. I don't know ya, tapi kalau saya pikir gitu, terus kok Tuhan kok aneh, kok ada orang yang sengaja diciptakan untuk menderita di dunia, untuk seterusnya disuruh lalu masuk surga. Kemudian ada orang dia ciptakan untuk dari lahir sampai mati hidupnya enak, tapi nanti masuk neraka. Nggak ngerti deh gitu ya. Nah jadi itu ya keyakinan orang kan beda-beda ya, penafsiran, pemahaman. Kadang-kadang orang dalam satu agama pun beda penafsiran kan untuk ayat tertentu gitu. Bahkan misalnya kayak para pendeta, pastor itu pun bisa berbeda penafsiran gitu. Nah jadi kita kembali ke ini. Nah jadi saya dulu punya ya asisten rumah tangga lah ya, itu sering banget kalau misalnya dia susah gitu, udah takdir saya, udah kodrat saya kali ya Bu ya kayak gini gitu. Aku terus bilang, apa sih nggak ada kodrat? Terus kalau lu sekarang nih kalau sekarang saya susah, miskin, banyak hutang gitu, terus saya bilang udah kodrat saya kali kan, terus nanti besok atau tahun depan ternyata saya bisa bangkit, lalu saya sukses, saya kaya raya, terus kodrat saya berubah, gimana dong? Gitu kan? Gitu. Jadi kemarin itu kami bahas itu jadi seru banget deh ya. Nah, yang paling lucu adalah kalau hal-hal tertentu dikaitkan dengan kodrat. Nah, ini misalnya nih ya, bahwa perempuan itu kodratnya adalah di dapur, memasak, mengerjakan pekerjaan rumah. Hey, hello. Kodrat, takdir itu pemberian Tuhan. Ingat, kekuasaan Tuhan.
yang diberikan Tuhan, yang kita bawa dari lahir itu. Apakah memasak, apakah berurusan dengan dapur, kita bawa dari lahir? Kalau memasak dan urusan dapur itu adalah kodratnya perempuan, maka waktu lahir itu di badannya itu ada belanga, ada kompor gas meledak dong ya. Terus ada telenan, ada ulekan dan seterusnya. Ada alat masak. Ada enggak sih manusia perempuan di dunia ini yang dilahirkan bersama dengan alat-alat masak? Enggak ada kan? Itu loh. Jadi itu sesat pikir ya, yang menyatakan bahwa memasak gitu. Saya menyebutkan ini bukan karena saya nggak suka masak ya, gitu. Tapi itu emang keliru gitu loh, keliru. Kalau pengen nyuruh perempuan pasangannya atau bini lo mau masak, suruh aja deh, lo masak dong, masa gue yang masak gitu. Tapi jangan bilang itu takdir perempuan, itu kodrat perempuan, itu kelihatan banget begonya. Ya enggak. Nah itu jadi kemarin kan bahas itu, jadi seru banget sih, seru karena teman saya ini juga orangnya kan asik ya, walaupun kita beda mindset tapi enak gitu diskusi, jadi sama-sama membuka pikiran gitu. Jadi intinya adalah ada memang orang yang memahami sesuatu itu, apapun yang terjadi ke dirinya itu tuh dianggapnya sebagai takdir, sebagai yang sudah digariskan Tuhan gitu. Ada yang seperti itu gitu. Nah, apakah saya juga seperti itu? Saya percaya memang bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah atas seizin Tuhan gitu. Tapi sebagian besar yang terjadi pada diri kita adalah akibat dari cara kita menjalani hidup kalau menurut saya. Jadi kalau kita merespon sesuatu dengan salah, ya akan mengakibatkannya seperti ini. Kalau kita menjalani hidup kita dengan keliru, dengan cara yang seperti ini, efeknya akan seperti itu. Gitu. Itu menurut saya. Sehingga saya tidak selalu dengan cara berpikir demikian, saya merasa saya tidak selalu melempar tanggung jawab kepada Tuhan. Gitu. Jadi misalnya nih, katakanlah, kok saya itu miskin karena saya nggak pernah bisa nabung, karena saya boros gitu. Nah saya konyol banget dong kalau saya bilang memang Tuhan sudah menakdirkan saya untuk seperti ini. No, itu emang saya yang bego, saya yang boros, saya yang nggak bisa nyimpan uang. Sehingga ketika saya miskin, saya misalnya banyak utang, terus ketika saya bilang jalan hidup saya udah seperti ini, itu sama dong saya dengan nyalain Tuhan. Tuhan, kenapa sih aku nggak pernah bisa nyimpen uang? Kenapa sih aku nggak bisa nabung? Aku nyalain Tuhan dong di situ. Padahal Tuhan kan udah kasih saya otak yang sehat, cerdas, tubuh yang sehat untuk berpikir, ya kan, untuk menata hidup saya gitu. Nah itu teman-teman gitu. Jadi itulah diskusi saya kemarin dengan seorang sahabat saya tentang, emang aneh banget ya, gara-gara corona ini tahu nggak, kita itu kadang-kadang kan kehabisan topik, apalagi mau dibahas ya gitu. Jadi kadang-kadang apa aja dibahas, sok filosofis gitu deh, sok filsuf gitu. Oke deh teman-teman, kita mau makan siang dulu. Tahu nggak makan siangku hari ini? Ini aja lah makan siangku. Nah ini bukan takdir ya. Ini ubi cilembu, enak loh, manis. Dikukus. Enaknya sih sama kopi. Oke teman-teman, terima kasih udah dengerin omongan yang nggak penting ya. Gitu. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat, mudah-mudahan corona cepat berlalu ya. Dan mari kita menjalani takdir kita dengan baik-baik saja. Mari kita menerima kodrat dan takdir kita dengan benar. Oke, thank you for watching. Bye-bye.